Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai materi pengelolaan pinjaman atau utang negara. Sebelum lanjut pada materi, perkenalkan kami dari kelompok 7 dari kelas ES6F yang beranggotakan Rani Novitasari NIM 231, Rizky Amelia NIM 236, Herlinda Ervinasari NIM 246, dan Zaki Nur Yahya NIM 268. Untuk materi pertama yaitu kita akan membahas tentang macam dan ciri utang negara, meliputi 4, yaitu 1. Utang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Utang negara itu sering dibedakan antara apa yang disebut dengan reproductive debt dan debt with debt. Reproductive debt itu adalah utang yang dijamin atau yang didaging seluruhnya dengan kekayaan negara yang berhutang atas dasar nilai yang sama besarnya. Sedangkan untuk debt with debt itu adalah utang yang tanpa disertai dengan jaminan kekayaan. Yang nomor 2 itu utang paksa dan utang sukarela. Sebenarnya utang paksa itu sudah jarang sekali terjadi di era modern seperti saat ini. Untuk utang paksa itu karena pengumpulannya dapat dipaksakan, maka jumlah yang dikumpulkannya pun lebih besar. Sedangkan untuk utang sukarela itu cenderung lebih kecil karena pemberi utang bebas menyerahkan dananya tergantung pada rasa kemanusiaan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu utang dalam negeri dan utang luar negeri. Utang dalam negeri itu adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga negara itu sendiri atau dalam lingkungan itu sendiri. Sedangkan utang luar negeri adalah utang yang berasal dari orang-orang atau lembaga negara lain. Utang dalam negeri itu menyangkut pemindahan kekayaan di dalam masyarakat negara itu sendiri, baik saat terjadinya utang maupun terjadinya pembayaran bunga dan pengambilan cicilan utang. Sedangkan untuk utang luar negeri itu mencangkup pemindahan kekayaan dari negara yang meminjam ke negara peminjam. Yang keempat yaitu suku bunga utang. Ada ketentuan bahwa utang negara itu dikenai tingkat bunga yang tetap. Artinya jika tingkat bunga atau harga-harga umum naik atau turun, maka tidak ada perubahan dalam suku bunga yang akan dikenakan, sehingga dalam masa-masa inflasi akan lebih menggantungkan keuntungan untuk bertindak sebagai debitur daripada sebagai kreditur. Dan sebaliknya dalam masa deflasi itu lebih menguntungkan untuk bertindak sebagai kreditur daripada sebagai debitur. Yang selanjutnya yaitu sumber utang negara. Pada dasarnya sumber utang negara itu dapat dikelompokkan menjadi 4 sumber. Yang pertama daripada individu dalam masyarakat. Pemberian utang oleh para individu itu diantaranya dengan cara pembelian obligasi negara. Nah, ini dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pola tabungan para individu yang bersangkutan. Yang pada umumnya orang tidak akan mengurangi konsumsi hanya sekedar untuk pembelian obligasi negara, tetapi mereka juga akan mengurangi tabungan mereka untuk membeli obligasi. Ada beberapa alternatif penggunaan dana tabungan yang diantaranya adalah dapat dipakai untuk peluasan usaha atau disimpan dalam bentuk uang kas yang menganggur untuk keperluan spekulasi. Nah, yang kedua yaitu dari sektor perusahaan. Negara dapat pula menjual surat obligasi negara kepada perusahaan asuransi dan sebagainya yang bukan bank. Nah, pembelian oleh perusahaan obligasi jenis ini dilakukan dengan menggunakan dana yang menganggur yang seharusnya dipakai pula untuk pembelian surat-surat saham dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga dari bank umum. Karena bank umum kemampuannya memberikan kredit dan berbeda dengan lembaga keuangan lain, maka pengkreditan dari bank umum itu dapat menciptakan tenaga beli baru dengan mendasarkan pada daging. Dana utang yang mempunyai bank-bank sentral memberikan pedoman bahwa untuk memberikan kredit maka bank umum harus mempunyai daging. Nah, yang keempat dari bank sentral. Negara dapat menjual obligasi kepada bank sentral. Nah, tindakan ini menciptakan tenaga beli seperti halnya dengan bila negara menjual obligasi kepada bank umum, maka bank sentral membuka rekening negara dan seolah-olah negara itu mempunyai simpanan di bank sentral. Kalau kemudian negara mengambil uang dari bank dan melakukan pembayaran kepada individu dalam masyarakat, dan bila para individu itu menyimpan dana itu di bank umum, maka ini merupakan daging bagi bank umum, sehingga bank umum itu dapat menciptakan kredit yang akhirnya berbentuk uang giral. Nah,
Jadi utang negara dari bank sentral tidak akan bersifat menekan tingkat pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu beban dari utang negara. Meliputi dua, yaitu utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri itu dibedakan menjadi beban dalam arti in money term dan dalam beban arti real. Selama jangka waktu tertentu, beban uang langsung dapat diukur dengan suatu jumlah pembayaran tertentu dalam bentuk uang, baik dalam hal pembayaran bunga maupun cicilan utang kepada negara kreditur. Sedangkan beban real yang langsung diderita negara peminjam berupa kerugian dalam bentuk kesejahteraan ekonomi yang hilang karena adanya pembayaran cicilan utang dan bunga dalam bentuk uang. Sedangkan untuk utang dalam negeri ini hanya berupa pemindahan dana atau kekayaan dalam masyarakat suatu negara. Jadi secara makro tidak akan ada suatu beban langsung dalam bentuk yang timbul dari adanya utang dalam negeri itu. Tetapi utang ini juga memberikan keuntungan maupun beban real kepada masyarakat. Beban real ini tergantung pada bagaimana cara pemindahan kekayaan atau dana itu kepada para kreditur dari para pembayar pajak. Nah, hal ini tergantung pada apakah pembayaran tersebut cenderung memperbesar atau mengurangi tidak meratanya distribusi pendapatan serta bagaimana cara distribusi beban pajaknya maupun bagaimana distribusi dari pemilik surat-surat obligasi negara itu. Yang selanjutnya, masalah pengelolaan utang negara. Kemampuan bayar utang. Kemampuan bayar utang oleh negara perlu dipikirkan masak-masak. Meskipun secara teknis pengendalian utang negara telah sempurna, tetapi pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia kecuali jika negara itu secara finansial benar-benar kuat, yaitu dengan pendapatan nasionalnya mampu memikul beban yang berupa pembayaran bunga utang dan cicilan utang. Karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran. Pembayaran kembali utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara sedang berkembang. Saya akan mempresentasikan tentang utang luar negeri untuk pembangunan ekonomi. Poin yang pertama, utang luar negeri sebagai sumber kapital. Di dalam poin pertama, ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, rendahnya elastisitas permintaan. Yang kedua, ketidakstabilan harga. Yang ketiga, memburuknya nilai tukar. Yang keempat, penggunaan barang-barang sintetis dan barang-barang substitusi. Yang terakhir, tarif dan kuota. Poin yang kedua, pemilihan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri. Di dalam itu ada beberapa poin. Poin yang pertama pada masa penerimaan utang. Yang kedua pada masa pembayaran kembali utang. Yang ketiga, kapasitas meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir, tersedianya dana dari utang dalam negeri. Yang selanjutnya poin ketiga, utang luar negeri dan inflasi. Indonesia termasuk dalam negara-negara yang sedang berkembang dan rencana pembangunan ekonomi Indonesia selalu didukung oleh utang-utang luar negeri. Poin yang selanjutnya poin 4. Kapasitas untuk membiayai utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri memiliki atau menghadapi beberapa rintangan atau perbatasan. Batasan umum adalah mengenai kapasitas negara peminjaman tersebut untuk membayar kembali utang dan bunganya di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu meringankan beban utang. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat kondisi dan proyeksi perekonomian menjadi semakin suram. Menurunnya realisasi penerimaan negara dan meroketnya kebutuhan belanja untuk penanganan krisis telah mengakibatkan pemerintah mengambil opsi kebijakan fiskal countercyclical. Apa itu kebijakan countercyclical? Yaitu kebijakan di mana pada kondisi resesi, pemerintah melakukan intervensi melalui stimulus fiskal
dengan fokus pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya yaitu untuk mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian. Implikasi dari kebijakan countercyclical adalah defisit APBN yang melebar dan semakin sempitnya ruang fiskal. Melebarnya defisit APBN perlu didukung oleh pembiayaan. Utang mendominasi sumber pembiayaan pemerintah. Secara khusus, pembiayaan yang bersumber dari utang menjadi polemik dan dianggap buruk, padahal utang itu alat ungkit. Sebagai alat ungkit, jika dikelola dengan baik, maka utang dapat membuahkan manfaat. Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam menambah defisit akibat pandemi COVID-19, utang menjadi salah satu opsi untuk meredam dampak krisis dan membantu pemerintah untuk keluar dari resesi. Lalu, mengapa pemerintah tidak menghentikan saja kegiatan serta belanja publik sembari menunggu kondisi perekonomian membaik dibanding dengan berhutang? Dalam kondisi krisis, pemerintah harus melakukan intervensi utamanya untuk belanja kesehatan. Pemerintah tidak bisa menunda sampai memiliki penerimaan negara yang cukup. Belanja penting dan prioritas terkait fasilitas kesehatan, investasi SDM kesehatan termasuk dukungan bagi rumah tangga dan dunia usaha harus dieksekusi sesegera mungkin dalam masa pandemi ini. Menunda belanja-belanja tersebut hanya akan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dalam jangka pendek, utang publik dapat menstimulasi permintaan agregat yang diperlukan saat krisis yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Diharapkan pertumbuhan ekonomi selanjutnya dapat meningkatkan pajak yang meningkatkan solvabilitas pemerintah. Instrumen utang yang digunakan pemerintah berupa surat berharga negara atau SBN dan pinjaman. SBN terdiri dari surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Ada beberapa manfaat dari penerbitan SBN bagi pemerintah. Yang pertama, SBN diarahkan untuk galang dana dari individu atau perusahaan yang digunakan untuk menutup defisit dan membiayai belanja negara, khususnya belanja prioritas saat ini. Yang kedua, SBN juga bermanfaat untuk menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dalam rekening kas negara dalam 1 tahun. Yang ketiga, sebagai instrumen fiskal, SBN digunakan untuk mengelola portofolio utang negara. Nah, strategi pemerintah terkait hal ini adalah mengutamakan penerbitan SBN di pasar domestik dan membuka kesempatan permintaan penempatan privat. Di samping SBN, pemerintah juga melakukan pinjaman yang berasal dari luar negeri dalam bentuk falas maupun dari dalam negeri yang mendominasi rupiah. Pemerintah melakukan penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral. Strategi pengendalian utang yang dilakukan pemerintah adalah yang pertama, prinsip fleksibilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang serta memastikan bahwa biaya utang efisien. Pemerintah mempertimbangkan dan memperhitungkan cost of borrowing saat melakukan pinjaman atau berutang. Yang kedua, pemerintah terus melakukan pendalaman pasar keuangan, karena dengan pasar keuangannya dalam, efisien, serta aman akan mendorong aktivitas perekonomian. Yang ketiga, pemerintah juga meluncurkan berbagai kebijakan komplementer terkait pembiayaan utang, seperti memperkuat kerangka fiskal, skema burden sharing dengan Bank Indonesia melalui surat keputusan bersama untuk mengurangi beban utang pemerintah serta meningkatkan efisiensi belanja publik dan memperbaiki kualitas belanja APBN. Selanjutnya adalah posisi utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal 4 tahun 2020 tercatat mencapai 417,5 miliar US dollar. Jumlah ini meningkat dari utang luar negeri pada kuartal ketiga tahun 2020 yang sebesar 408,5 miliar US dollar. Utang luar negeri ini terdiri dari utang luar negeri sektor publik
yaitu pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar US dollar dan utang luar negeri sektor swasta termasuk BUMN yang mencapai 208,3 miliar US dollar. Berdasarkan sektornya, utang luar negeri terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap air, panas dan udara dingin, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini memberi kontribusi 7,1% dari total utang luar negeri swasta. Di samping adanya penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, utang luar negeri pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Di antaranya, mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan pangsa 23,9% dari total utang luar negeri pemerintah. Kemudian, untuk sektor konstruksi dengan kontribusi 16,7%, sektor jasa pendidikan dengan kontribusi 16,7%, dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi 11,9%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi yang mencakup 11,1% dari total utang luar negeri pemerintah. Yang kedua yaitu utang luar negeri negara anggota ASEAN. Dalam publikasi internasional Debt Statistic atau IDS 2021 atau statistik utang internasional negara-negara berpenghasilan rendah menengah, Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai negara dengan utang luar negeri tertinggi se-ASEAN, yakni mencapai 402,08 miliar US dollar atau sekitar 5.940 triliun, melampaui Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Sementara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura tidak lagi tergolong dalam negara kategori IDS tahun 2021. Adapun publikasi tersebut berbasis data utang negara-negara berpendapatan rendah menengah hingga tahun 2019 ekspor sebesar 194%, sementara terhadap pendapatan nasional bruto atau GNI sebesar 37%, sedangkan rasio terhadap pendapatan nasional bruto tercatat sebagai berikut: tahun 2009 34%, tahun 2015 37%, tahun 2016 35%, tahun 2017 36%, dan yang terakhir tahun 2018 sebesar 37%. Secara komposisi, utang luar negeri 2019 didominasi oleh utang jangka panjang, yakni sebesar 354,54 miliar US dollar atau sekitar 5.238 triliun. Sementara, utang luar negeri jangka pendek mencapai 44,79 miliar US dollar atau sekitar 661 triliun. Nah, di sisi lain, kreditur utang luar negeri tahun 2019 didominasi oleh sektor swasta, yakni sebesar 181,25 miliar US dollar atau sekitar 2.678 triliun. Disusul dengan penerbitan surat utang sebesar 173,22 miliar US dollar atau sekitar 2.599 triliun rupiah. Tidak hanya tertinggi se-Asia Tenggara, Indonesia juga tercatat masuk dalam 10 negara berpenghasilan rendah menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia yang menempati peringkat 7, yakni dengan total utang sebesar 402,08 miliar US dollar. Di sini saya akan mempresentasikan
Bagian H yang merupakan pembayaran utang luar negeri dalam hubungannya dengan APBN. Pembayaran cicilan utang beserta bunga atas utang luar negeri merupakan beban dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang semakin memberatkan pada tahun-tahun fiskal mendatang karena semakin besarnya jumlah utang luar negeri setiap tahunnya dan makin berakumulasi tentunya setiap tahunnya. Di sini jumlah bantuan luar negeri selama pelita 1 sampai pelita 3 telah mencapai angka 13,8 triliun yang terdiri atas bantuan proyek 13,1 triliun dan bantuan program 749,7 miliar. Realnya cicilan itu dilaksanakan pada tahun pertama pelita 3 senilai 647,6 miliar, tahun kedua 754 miliar, tahun ketiga 933,7 miliar, tahun keempat 976,2 miliar, dan untuk tahun kelima yaitu tahun anggaran 1983 sampai dengan 1984 cicilan utang luar negeri senilai 1,39 triliun. Dengan demikian jumlah utang luar negeri yang menjadi beban APBN untuk pelita 4 berkisar pada angka 9,2 miliar. Lalu bagaimana menghentikan utang luar negeri ini? Hingga sekarang belum ada kemungkinan menghentikan utang luar negeri guna mempertahankan momentum daya gerak pembangunan. Bahkan bantuan luar negeri masih berperan dominan dalam beberapa hal dan sepanjang tahun neraca pembayaran Indonesia masih tetap defisit bila tanpa adanya bantuan dari luar negeri. Untuk yang selanjutnya merupakan uraian utang negara. Pada awal pelita 1, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit hingga 99 juta dolar Amerika Serikat. Pada awal tahun pelita 2, neraca pembayaran juga mengalami defisit senilai 302 juta dolar Amerika Serikat di balik utang luar negeri senilai 660 juta dolar Amerika Serikat. Lalu selama pelita 3, gambaran neraca pembayaran untuk tahun pertama mengalami surplus 770 juta dolar Amerika Serikat di atas utang luar negeri senilai 2,1 miliar dolar Amerika Serikat. Tahun kedua surplus 2,2 miliar dolar Amerika Serikat di atas utang luar negeri senilai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu untuk tahun ketiga surplus 862 juta di atas utang luar negeri senilai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu yang terakhir untuk tahun keempat defisit 2,3 miliar dolar Amerika Serikat di atas utang luar negeri senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat. Dari uraian mengenai utang negara tersebut, tentunya sangat terasa bahwa utang ini sudah dirasakan sangat berat, mengingat pembayaran cicilan dan bunganya yang begitu besar dan hampir mencapai 40% dari total APBN. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar, sehingga biaya kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak menjadi sulit untuk dilaksanakan. Kita berlanjut kepada proporsi utang luar negeri. Proporsi untuk utang luar negeri Indonesia terbanyak berupa pinjaman bilateral senilai 53,22%, pinjaman multilateral senilai 29,1%, kredit ekspor 17,57%, kredit komersial 0,09%, dan leasing senilai 0,01%. Selanjutnya tentunya Indonesia hingga saat ini mempunyai utang luar negeri sebesar 1.600 triliun melampaui RAPBN 2009 sebesar 1.100 triliun. Utang luar negeri yang sangat besar itu menjadi beban berat dalam APBN tentunya. RAPBN 2009 saja misalnya sebesar 1.100 triliun, hanya 950 triliun dana sendiri yang bersumber dari pajak maupun penghasilan negara lainnya, sehingga Indonesia masih mengalami kekurangan dana sekitar 150 triliun. Untuk menutupi kekurangan dana APBN ini harus dicarikan dana pinjaman baru dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional lainnya. Sementara itu, negara masih bersikeras untuk mencari utang luar negeri baru yang digunakan sebagai pinjaman siaga atau standby loan untuk menjaga kondisi fiskal.
Lalu peraturan pemerintah nomor 2 garing 2008 ini merupakan bagian dari mata rantai utang luar negeri Indonesia yang sampai saat ini tidak berkesudahan. Peraturan pemerintah nomor 2 garing 2008 ini lahir karena desakan pihak World Bank atau WB dan koleganya, ASEAN Development Bank serta Japan Bank for International Cooperation serta perusahaan transnasional. Untuk menutupi defisit APBN 2008 dan 2009, negara berpikir secara instan dengan membuka skema utang luar negeri baru sebesar 23,8 triliun. World Bank menerima proposal utang dengan jumlah tersebut dengan syarat yang pertama, negara Indonesia harus meliberalisasi sektor moneter dengan tidak melakukan depresiasi terhadap nilai tukar dolar. Yang kedua, negara Indonesia diharuskan meliberalisasi pula sektor fiskal, diantaranya berupa perubahan dan koreksi atas sejumlah besaran tarif bea masuk serta pajak atas barang dan jasa. Karena itu, dibuatlah kebijakan setingkat peraturan negara atau PP untuk mengkoordinir hal ini yang merupakan perubahan dari nilai tarif, bea, dan jasa. Konsekuensi dari PP ini ialah sewa untuk pinjaman pakai kawasan hutan sekitar 1,2 juta hingga 3 juta per hektar. Pemerintah mengizinkan sebagian kawasan hutan lindung dioperasikan untuk kegiatan pertambangan terbuka bagi 13 perusahaan yang terlanjur menandatangani kontraknya, yang sebenarnya tidak sesuai dengan mangkat UU nomor 41 garing 1999 tentang kehutanan. PP nomor 2 garing 2008 bertentangan dengan semangat nasional masyarakat Indonesia untuk mengurangi dampak perubahan iklim sebagai akibat deforestasi hutan. Karena itu, tentu PP ini akan berimplikasi pada konveksi hutan untuk pembakalan, perkebunan, pertambangan, dan usaha ekonomi lainnya. Untuk yang selanjutnya yang merupakan bagian review jurnal, kelompok kami di sini mengambil jurnal yang berjudul Analisis Kebijakan Pengelolaan Utang Negara, Manajemen Utang Pemerintah dan Permasalahannya. Di sini jurnal ini merupakan jurnal perspektif ekonomi volume 20 nomor 1, penulis oleh Fenty Eka Satya, reviewer Rani Novitasari, Rizky Amelia, Herlinda Ervinasari, dan Muhammad Zaki Nur Yahya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran umum tentang utang pemerintah Indonesia seperti jumlah utang pemerintah dan rasio-rasionya terhadap PDB dan jumlah penduduk. Selain itu juga untuk mengetahui manajemen utang yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pembendaharaan Utang Kementerian Keuangan serta permasalahan-permasalahan dan pengelolaan utang tersebut. Untuk variabel jurnal, yang pertama adalah variabel dependen. Di sini variabel dependennya merupakan manajemen utang pemerintah dan permasalahannya. Sedangkan variabel independennya merupakan pengelolaan utang negara. Kelebihan dari jurnal ini adalah dalam penelitian ini menggunakan metode yang jelas mulai dari spesifikasi penelitian, kerangka berpikir, pembahasan sumber data, serta kesimpulan dan saran. Untuk kekurangannya adalah tidak ada menunjukkan teknik analisis data karena menggunakan uji kualitatif dan terlalu banyak kesimpulan. Metode dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Untuk yang selanjutnya merupakan hasil penelitian dari jurnal di mana pemerintah mulai mendapatkan sumber pembiayaan dari utang pada tahun 1970 dan sampai dengan tahun 1998. Pemerintah hanya memiliki utang luar negeri. Baru sejak tahun 1999 pemerintah memiliki utang dalam negeri. Rasio utang pemerintah terhadap PDB di akhir tahun 2013 adalah sekitar 26%, turun dari 28,3% pada akhir tahun 2009. Rasio utang terhadap PDB tersebut tidak saja masih jauh lebih rendah daripada batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang Keuangan Negara maupun standar Maastricht 30. Namun, juga jauh lebih rendah dibandingkan rasio utang terhadap PDB negara-negara lain. Pengelolaan utang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan strategi, komunikasi pemangku kepentingan, termasuk
pengembangan pasar, pelaksanaan eksekusi, pengadaan atau penerbitan utang, penata usahaan, pembayaran kewajiban, dan evaluasi pelaksana utang. Pengelolaan utang dalam konteks kebijakan fiskal menjadi salah satu topik yang makin sering dibicarakan hampir satu dekade terakhir, terutama ketika konsep penyajian APBN dengan pendekatan anggaran berimbang dinamis mulai ditinggalkan dan digantikan dengan konsep anggaran defisit. Dengan konsep anggaran defisit, penggunaan istilah bantuan luar negeri baik program maupun proyek dikembalikan kepada istilah yang semestinya, yaitu pinjaman atau utang. Perubahan istilah ini merefleksikan bahwa selain terdapat biaya yang harus dibayarkan untuk setiap penggunaan bantuan tersebut, juga terkandung kewajiban untuk membayar kembali utang tersebut. Penggunaan istilah pinjaman atau utang dalam APBN ini akan memudahkan semua kalangan yang berkepentingan untuk mengetahui jumlah tambahan utang yang akan diperoleh saat ini dan harus dibayarkan oleh generasi yang akan mendatang. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah, antara lain yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undangan yang ada belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai faktor dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan rasio tidak terkendalinya jumlah utang. Untuk yang selanjutnya merupakan kesimpulan dari jurnal ini, utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang diharapkan menjadi faktor leverage atau pengungkit bagi perekonomian nasional. Dengan kata lain, kebijakan utang adalah kebijakan yang secara sadar memang diadakan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan ekonomi. Utang juga dinyatakan sebagai konsekuensi dari postur APBN yang dirancang defisit, di mana penerimaan negara lebih kecil daripada belanja negara. Total utang pemerintah Indonesia berjumlah 2.442,87 triliun, di mana 71,6% merupakan SBN. Pinjaman selain SBN didominasi oleh pinjaman luar negeri, yakni sebesar 28,4%. Pinjaman dalam negeri hanya 0,1%. Secara umum, posisi utang Indonesia masih dapat dikatakan aman, di mana rasio-rasio utang pemerintah yang merujuk pada standar Maastricht atau rasio utang terhadap PDB dan rasio jumlah utang terhadap jumlah penduduk dinilai dapat menjaga utang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik dan menjamin kesinambungan fiskal. Meskipun posisi utang pemerintah dikatakan aman, ada beberapa kelemahan dalam manajemen utang yang perlu dibenahi dan menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya yang berkaitan dengan desain dan pelaksanaan kerangka kerja ekonomi makro serta strategi pengelolaan utang negara. Aturan perundang-undangan yang belum cukup komprehensif untuk mengatur berbagai faktor yang dalam pengelolaan utang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakhematan dalam pengelolaan utang dan risiko tidak terkendalinya jumlah utang. Dari segi ketetapan waktu penerbitan utang juga perlu diperhitungkan dengan lebih cermat. Volatilitas mata uang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan nilai utang negara. Dalam mengalokasikan utang, pemerintah tidak dapat memastikan apakah utang tersebut dialokasikan pada proyek-proyek yang produktif yang return-nya lebih tinggi dari kos utang, karena utang yang diperoleh tidak dapat ditelusuri penyalurannya. Hal ini mengakibatkan efektivitas utang tidak dapat ditentukan dan fungsi utang sebagai faktor leverage tidak dapat dibuktikan. Demikian merupakan pemaparan materi dengan judul pengelolaan pinjaman atau utang negara oleh kelompok 7. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.